Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Aiba Decoration. Kali ini kita bukan mau bikin tutorial dekor minimalis ya, tapi kita akan bikin tutorial bouquet. Kali ini bouquetnya itu money bouquet versus beng beng gitu. Nah, ini adalah salah satu usahaku juga selain dekor minimalis, yaitu bouquet gitu. Aku melayaninya tuh money bouquet bisa, flower bisa, terus snack bouquet juga bisa, apapun deh pokoknya yang di bouquet gitu aku sedia sih gitu. Nah ini dia bahan-bahannya, nanti aku terangin ya satu persatu bahan-bahannya buat kalian bisa contohin, bisa praktekin di rumah gitu ya. Ini dia proses untuk memasukkan uangnya di dalam plastik. Nah, selama masukin ini aku akan terangin dulu apa aja bahan-bahan yang perlu dan wajib kalian siapkan sebelum bikin bouquet gitu. Yang pertama pasti wrapping flowernya ya. Kalian bisa beli di toko oren, bisa di sekitar kalian. Terus ya tentunya untuk uangnya. Nah ini kita pakai uang baru ya teman-teman gitu, jadi kita tuker dulu ke bank gitu. Jadi tolong dihargai itu juganya untuk para usaha bouquet ya teman-teman gitu. Nah ini dia uang barunya dan snack beng-bengnya 5 piece. Untuk uangnya itu 10 lembar, dan tentunya plastiknya plastik maninya, uangnya itu ukurannya tuh kalau nggak salah nih teman-teman ya 5x17 tuh. Terus tentunya yang nggak kalah penting itu tusuknya itu aku nggak pakai tusuk sate ya teman-teman, tapi aku pakai tusuk sempol karena lebih panjang gitu. Harganya juga selisihnya dikit banget gitu, jadi mending kalian pakai tusuk sempol, jangan tusuk sate gitu. Nah terus ada solasi, aku pakai solasi yang tanggung. Terus ada cutter, ada cutting, terus ada pemotong pitanya juga ada nanti. Terus kartu ucapan, kartu ucapan sama sticknya. Terus ada kawat kecil untuk bunga, nanti aku akan jelasin waktu ada bagiannya itu dia fungsinya apa. Terus juga jangan lupa kartu kita, identitas kita, jangan sampai di atas namakan orang lain ya kan, biar tahu ini hasil karya kita gitu. Jangan lupa, itu sangat penting juga gitu. Terus ada juga pita untuk hiasannya nanti gitu. Dan nanti deh kalau ada lagi aku lupa apa aja ya. Nah ini dia setelah uangnya di tempelin sama tusuk satenya. Nah ini dia proses untuk nempelin beng-bengnya. Kita pakai ini ya teman-teman ya, pakai lem tembak ya kalau untuk snack ya. Karena apa? Kita butuh lebih kuat gitu loh. Kalau pakai solasi itu nggak begitu kuat gitu, takutnya nanti jatuh melewat gitu waktu sudah di wrapping gitu, waktu sudah ada di customer gitu. Jadi paling aman itu pakai lem tembak untuk snack gitu. Tapi kalau untuk uangnya pakai solasi aja cukup karena ringan gitu. Nah ini dia sudah selesai, tinggal habis ini kita wrapping deh, proses wrapping gitu. Nah ini dia, oh ya ini paling penting juga ini adalah busa. Kita pakai busa foamnya bunga yang biasanya itu satu bagian itu kita potong jadi 3. Jadi satu foam itu bisa bikin jadi 3 bouquet, kan lumayan kan teman-teman untuk ukuran medium ya gitu. Nah ini terus kita lapisi dengan kardus. Kalian kalau punya kardus bekas jangan dibuang ya teman-teman ya. Kita lapisi dengan kardus. Habis itu kita baru lapisin dengan kertas putih. Kenapa dikasih kertas putih? Karena agar terlihat rapi gitu. Kalau terlihat rapi itu kan enak gitu kan. Nah ini lihat enak kan gitu loh. Karena takutnya nanti kelihatan atau apa gitu. Kita juga harus memperhatikan apa namanya ya, keterampilan kita aja sih gitu, kerapian kita gitu. Nah ini proses untuk menancapkan sih, apa sih menancapkan itu teman-teman, gak jelas banget deh.
Oke, ini prosesnya untuk menyatukan mereka, uang dan beng-bengnya itu, ini sangat-sangat butuh belajar ya teman-teman ya. Jadi nggak sekali langsung kita bisa rapi atau apa, karena aku sendiri aja harus butuh belajar terus dan terus gitu. Jadi kita tata dulu gitu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lihat dulu dari depan, kita koreksi mana yang kurang bagus gitu, kita atur lagi. Nah gitu, jangan sampai nggak dikoreksi ya teman-teman ya, harus dikoreksi dulu sebelum kita wrapping. Nah ini dia sudah selesai. Dan sekarang giliran untuk wrapping. Nah ini dia wrapping flower namanya, kalian bisa cari di toko orange, namanya wrapping flower. Kita pakai merah sama hitam ya, karena ini sesuai request dari customer. Kita potong 2 bagian tadi gitu. Nah ini dia, kalau sudah satu bagian kita ukur dulu nih, kita butuhnya itu seberapa sih gitu kan. Kalau kita semuanya gitu terus ini nggak hemat ya saya. Ini kita cari yang hemat gitu, biar kita juga untung gitu loh, bukan untung besar ya, tapi kita untung gitu. Nah ini dia, kalau kita mau wrapping itu jangan sampai atasnya itu kepanjangan atau kependekan ya, yang sedang-sedang aja, yang seperti ini. Nah ini dia, kalau kepanjangan itu juga nggak bagus gitu, kalau kependekan pun juga nggak bagus, jadi yang sedang-sedang aja. Nah ini dia prosesnya, kita kasih solasi dulu biar nggak gerak-gerak ya kan, biar rapi tetepan gitu. Nah ini dia, kenapa aku pakai solasi untuk cara nempelin wrappingnya gitu, karena menurutku lebih efektif solasi ya, daripada kita harus pakai tali gitu. Pakai tali bolak-balik capek juga saya gitu. Nah ini dia, untuk wrapping merahnya kita pakai kombinasi ya, ini untuk layer kedua. Kalau medium itu rata-rata layernya itu 3-4. Ini aku pakai 4, tapi yang satunya kecil nanti di depan gitu. Ini layer kedua, kita tata dulu. Nah terus kita solasi lagi. Biasanya itu untuk busanya kalau aku akan kasih dulu sama plastik apa sih itu yang untuk menyimpan makanan di kulkas, buah-buahan yang sudah kita kupas, kita ini kayak semangka gitu, kita kupas terus separuhnya kita taruh kulkas. Itu kan biasanya dikasih kertas plastik ya gitu, untuk awet gitu, biar awet gitu. Nah itu aku bikin pakai itu gitu untuk busanya tak gitukan dulu, biar nggak merupuli, itu apa sih, biar nggak busanya tuh tercecer gitu loh, karena itu kan rawan banget ini kan, kotor gitu kan. Nah itu kita pakai itu juga memudahkan untuk kita saat proses mensolasinya, jadi nempel gitu loh. Kalau nggak ada itu langsung disolasi ke busanya, nggak nempel saya gitu. Jadi kita memang butuh plastik itu gitu. Aku lupa namanya apa sih plastiknya itu, untuk biasanya di dapur sih, untuk makanan gitu, untuk buah-buahan, untuk sayuran gitu, untuk menyimpannya di dalam kulkas lagi gitu sisanya gitu. Nah ini dia proses layer ketiga. Nah ini proses layer ketiga, kita rapikan dulu. Nah ini dia proses layer kedua, kita ambil dari sisa-sisa tadi ya teman-teman gitu. Nah ini dia, kita butuhnya nggak terlalu panjang, kita butuh yang pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang kalau di depannya gitu. Kita tekuk jadi 3. Nah ini dia 3 lapis ini ya, 3 layer ya gitu. Kalau lainnya itu 2 gitu, tapi itu selera ya teman-teman ya, kalau mau 3 ya terserah, cuman aku pakainya itu 2 gitu, baru yang bawah baru aku tekuk jadi 3 gitu. Nah ini dia sekarang proses pembungkusan yang bawah, wrapping yang bawah, karena itu juga nggak kalah penting ya gitu. Ini aku potong karena memang kepanjangan juga nggak bagus gitu. Nah ini dia, karena belakang tadi kan banyak sekali solasi ya, jadi kita tutup pakai wrapping lagi gitu, sampai nggak kelihatan rapi. Nah ini proses wrapping pinggirnya, kita tekuk seperempatnya, terus kita sisain dikit di atasnya itu. Nah itu kita solasi lagi.
kelihatan ya tadi ya teman-teman, belakangnya itu kita kelihatan rapi kalau kita tutup gitu. Nah ini proses yang pinggir satunya lagi. Kalau udah ketutup ini proses yang tengah gitu, kita tekuk jadi 3, terus kita solasi lagi deh. Jadi deh, nah ini dia sudah jadi. Terus kita, nah ini dia kawatnya untuk memperkuat apa namanya tadi, solasinya ya, tempelan solasinya. Jadi jangan cuma solasi saya gitu. Kenapa aku pakai kawat ini, kawat flower ya, bukan kawat untuk tukang gitu ya, karena menurutku tuh jauh lebih kuat ya kalau kawat ini gitu loh, daripada tali. Kalau tali bisa nggak seret gitu loh saya, kalau ini itu seret banget gitu loh, tergantung kita aja nguntir-nguntirnya itu gitu. Nah ini udah siap, udah rapi, kita revisi lagi, kita rapikan. Nah aku juga pakai selotip di belakang. Untuk apa sih ya gitu kan, ini untuk pitanya. Nah ini dia, kita buka. Nah pitanya ini kita pakai isolasi. Kenapa? Karena biar rapi saya, biar nggak melewat nanti di belakang gitu. Kita ukur dulu. Nah ini dia, terus kita ambil tengahnya. Nah kita tempelin aja di situ. Nah gitu, jadi dia nggak akan melewat lagi gitu. Itu tips sih buat kalian gitu loh, jangan sampai nggak dikasih gitu. Kadang nanti kalau kita nggak seret ininya, nalinya itu nanti bisa melewat gitu loh, nggak rapi deh gitu. Nah ini kita pita dulu, kita rapikan. Nah ujungnya pita kita gunting dengan guntingnya pita ini. Aku nggak tahu gunting apa ini, tapi aku suka banget karena tajam. Nah ini aku pakai pita 2, satunya emas gini. Kalau yang kedua nggak perlu dikasih solasi ya, gitu, cukup diginikan aja karena ini cuman untuk tambahan aja sih gitu. Nah ini kita proses untuk mempitanya biar lebih cantik gitu. Nah sudah terlihat ya teman-teman ya, hampir jadi gitu. Tapi jangan salah, ini belum jadi teman-teman gitu loh, belum kita rapikan. Nanti kalau sudah rapi pasti bagus gitu. Ini dia sudah selesai untuk mempitanya. Nah ini kita mulai. Nah ini dia juga nggak kalah penting, ini namanya apa ya, pokoknya kertas tisu namanya. Kalau di toko oren tuh cari aja kertas tisu, kita potong-potong segitu ukurannya. Aku nggak pernah ngitung, aku cuma ngira-ngira aja ukurannya seberapa. Nah terus kita tempelin lagi, kita ambil tengahnya, terus kita tempelin sama tusuk sisa tusuk sate tadi kan. Kita ada yang potong ya karena kepanjangan untuk di paling depan itu. Nah itu kita manfaatin untuk ini. Nah ini dia, kita tempelin dulu semuanya. Kita sekiranya tuh butuh 4 atau 5 ini tisu. Apa sih aku lupa ya, kain tisunya ini aku lupa, ininya bahan tisu pokoknya ininya ya, kertas tisu gitu. Cari aja di toko oren pasti langsung muncul gitu. Nah ini juga kita mulai tusuk-tusukan di depan untuk hiasannya. Kita untuk alternatif untuk menutupi busanya yang di depan, dan juga buat hiasan ya teman-teman. Karena ini buat cowok ya, jadi kita nggak pakai bunga. Biasanya aku pakai bunga teman-teman gitu, di depannya tuh pakai bunga, tapi juga pakai kertas tisu juga gitu, tapi jauh lebih sedikit gitu kertas tisunya. Terus habis itu tak kasih bunga gitu, lebih cantik. Tapi karena ini memang buket untuk cowok, jadi kita nggak pakai flower gitu, nggak pakai bunga gitu. Nah ini dia, ini juga nggak kalah penting teman-teman. Jadi ini tipsnya biar buket kalian rapi, terlihat rapi. Jadi aku pakai selotip untuk melem mereka. Nah ini dia belakangnya gini, kita lem gini, kita tempelin gini biar rapi gitu. Jangan sampai dibiarin terbuka. Nanti kalau pas waktu dibawa customer itu terbuka jelek, saya nggak rapi gitu loh. Itu adalah tips dari aku ya gitu. Nah ini dia adalah kartu ucapannya. Aku selalu freekan kartu ucapannya sama sticknya itu untuk customer aku. Nah ini identitasnya, jangan lupa, ini sangat penting. Nah ini dia, aku pakai yang bulat terus ditaruh di sini. Ada yang ditempelin ya, aku punya juga ditempelin di wrappingnya. Cuman aku sekarang pakai bulat ini, pakai tali gini.
Ini sudah selesai, kita rapikan dulu. Nah, ini dia jadi finally. Ini dia money bouquet versus beng beng. Untuk cowok, buket untuk cowok yang menurutku kece ya. Untuk cowok pas lah merah sama hitam. Terima kasih sih.